Pakar sepak bola legendaris asal Inggris, Gary Lineker, baru-baru ini memberikan saran berharga untuk Manchester United. Ia berpendapat bahwa setan merah sebaiknya mempertimbangkan untuk merekrut Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund guna memperkuat serangan mereka. Dalam podcast The Rest is Football, Lineker menekankan pentingnya Manchester United untuk serius memikirkan Guirassy sebagai calon striker baru. Ia mengungkapkan bahwa penyerang asal Gini tersebut menunjukkan performa yang mengesankan dan bisa menjadi solusi bagi masalah lini serangmu di musim depan. Namun, mendapatkan tanda tangan Guirassy bukanlah perkara mudah. Striker berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan Borussia Dortmund hingga tahun 2028. Klub Bundesliga tersebut diperkirakan hanya akan melepaskannya dengan harga sekitar 60 juta euro. Setelah gagal lagi merekrut Nico Williams untuk musim panas kedua berturut-turut, Barcelona kini segera mencari alternatif lain untuk memperkuat sektor kiri serangan mereka. Nama Luis Diaz dari Liverpool sempat menjadi incaran utama, namun harga yang selangit dan ketidakberdayaan The Reds untuk melepaskan winger tersebut membuat transfer ini sulit terwujud. Kini, perhatian Barcelona beralih kepada bintang Manchester United, Marcus Rashford. Menurut laporan dari jurnalis Santi Aouna, Volt Mercato, Barcelona berencana untuk segera memulai pembicaraan resmi dengan Manchester United dalam beberapa hari ke depan untuk membawa Rashford ke Camp Nou. Manchester City tak mau berlama-lama di bursa transfer musim panas ini setelah resmi melepas Kyle Walker ke Burnley dengan biaya sebesar 6 juta euro, sekitar 5 juta pound. Kini, fokus mereka beralih kepada Denzel Dumfries, bek kanan energi milik Inter Milan yang dikenal dengan permainan yang menggebu-gebu. Berdasarkan laporan dari Football Transfers, City telah memulai langkah awal dalam negosiasi dengan Inter mengenai kemungkinan transfer Dumfries, sekaligus mengecek minat sang pemain untuk bergabung ke Etihad. Saat ini, Dumfries memiliki klausul rilis sebesar 25 juta euro, namun klausul tersebut hanya berlaku hingga tanggal 15 Juli tahun 2025. Ini berarti, jika City ingin mendapatkan bek tersebut dengan harga yang lebih terjangkau, mereka harus segera mengambil tindakan. Persaingan untuk merebut tanda tangan gelandang Atalanta, Ederson, semakin memanas. Setelah Inter Milan sebelumnya dianggap sebagai klub yang paling berpeluang mendapatkan gelandang Brasil ini sebagai pengganti Hakan Calhanoglu yang santer dihubungkan dengan Galatasaray, kini Juventus pun tak mau ketinggalan. Menurut laporan dari calciomercato.it, Juventus berencana untuk menyertakan beberapa pemain dalam tawaran transfer guna menekan harga Ederson yang diperkirakan berkisar antara euro 50 sampai 60 juta. Salah satu pemain yang akan ditawarkan dalam kesepakatan ini adalah Nico Gonzalez, yang kabarnya tidak termasuk dalam rencana pelatih baru Juventus, Igor Tudor. Newcastle United sedang merancang strategi untuk merekrut winger PSV Eindhoven, Johan Bakayoko, dalam bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Football Insider, sang pemain menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan St. James Park, memberikan peluang besar bagi The Magpies untuk mendapatkan jasanya. Pemain berusia 22 tahun ini baru saja membantu PSV meraih gelar juara Eredivisie 2024/25, dan kini ia memasuki tahun terakhir dari kontraknya. Sebelumnya, PSV menolak tawaran untuk melepas Bakayoko pada bulan Januari meski Newcastle sudah menunjukkan ketertarikan yang kuat. Namun, dengan sisa kontrak yang hanya setahun, harga jualnya diperkirakan akan jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan nilai 40 juta pound yang ditetapkan tahun lalu. Penyerang Real Madrid, Rodrygo Gus, hanya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Arsenal jika ia memutuskan untuk meninggalkan Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Hand of Arsenal, Rodrygo telah menetapkan pilihan yang jelas untuk masa depannya, yakni Emirates Stadium, jika ia benar-benar hengkang dari Real Madrid. Rodrygo memandang kepindahan ke Arsenal sebagai prioritas utama dan telah menyampaikan hal ini kepada para agen yang mewakili klub-klub Arab Saudi yang juga tertarik padanya. Ini menjadi indikasi yang cukup signifikan dan bisa jadi merupakan sinyal awal bahwa Rodrygo sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Bernabeu setelah mengalami tahun yang penuh tantangan di klub tersebut. Barcelona masih menantikan tawaran resmi dari Inter Milan, yang sebelumnya dilaporkan tertarik pada kiper yang kini tidak lagi menjadi prioritas mereka, Marc-Andre ter Stegen. Tim yang menjadi finalis Liga Champions musim lalu itu kabarnya telah mengajukan permohonan untuk kapten Barcelona tersebut, yang juga dikaitkan dengan rencana transfer Chelsea. Namun, Fabrizio Romano baru-baru ini membantah klaim bahwa Inter telah mengajukan permintaan untuk ter Stegen. Menurut pakar transfer asal Italia itu, belum ada komunikasi antara Inter dan Barcelona mengenai transfer kiper berusia 33 tahun tersebut. Bahkan, Inter belum menghubungi ter Stegen untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke klub sepak bola Italia itu musim panas ini. Lorenzo Insigne dilaporkan memiliki keinginan untuk kembali berkolaborasi dengan Maurizio Sarri di Lazio.
Namun, larangan transfer yang masih berlaku hingga September mendatang membuatnya harus mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Menurut kabar dari Football Italia, Insigne telah melakukan pembicaraan langsung dengan Sarri mengenai kemungkinan reuni setelah keduanya sukses di Napoli. Pemain asal Italia ini kini berstatus bebas agen setelah menyelesaikan kontraknya dengan Toronto FC dan berhasrat untuk kembali ke tanah airnya. Lazio menjadi tujuan utama yang diidamkan, dan Sarri pun menunjukkan antusiasme terhadap hal tersebut. Sayangnya, saat ini Biancocelesti terjebak dalam embargo transfer yang menghalangi mereka untuk merekrut pemain baru, termasuk yang berstatus agen bebas. Fulham dilaporkan telah menolak tawaran perdana dari Tottenham Hotspur untuk merekrut Rodrigo Muniz dalam bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari media Brasil, Bola VIP, Tottenham Hotspur telah mengajukan penawaran sebesar 32 juta pound untuk mendapatkan penyerang Fulham, Rodrigo Muniz, namun klub yang berbasis di London Barat itu menolak dengan tegas. Penolakan ini mencerminkan bahwa Fulham menetapkan harga yang tinggi untuk penyerang asal Amerika Selatan tersebut, dan menarik untuk ditunggu apakah Tottenham akan mengajukan tawaran yang lebih menggiurkan. Nottingham Forest secara resmi menyambut kedatangan Igor Jesus dari Botafogo. Penyerang berusia 24 tahun ini telah menandatangani kontrak selama 4 tahun dan bergabung dengan klub setelah tampil di Piala Dunia antar klub. Dalam turnamen tersebut, Igor Jesus menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 2 gol dan meraih gelar pemain terbaik dalam 2 laga pertamanya, yang membantu Botafogo melaju ke babak gugur. Ross Wilson, Chief Football Officer Nottingham Forest, mengungkapkan, "Kami telah mengamati Igor dalam waktu yang cukup lama dan kami sangat senang ia kini menjadi bagian dari klub. Igor akan bergabung dengan tim yang solid dan kompak, dan kami yakin ia akan cepat beradaptasi dengan kelompok kami." Bursa transfer kembali memanas dengan perburuan sengit untuk mendapatkan Marco Asensio. AC Milan dilaporkan telah menjalin pembicaraan serius dengan Paris Saint-Germain mengenai kemungkinan transfer sang winger. Meskipun Fenerbahce juga mengajukan tawaran menarik, Asensio dikabarkan tidak mengutamakan pindah ke Turki dan sedang mempertimbangkan semua pilihan sebelum mengambil keputusan akhir. Menurut laporan dari L'Equipe, AC Milan telah memulai negosiasi dengan Paris Saint-Germain untuk Marco Asensio. Pemain asal Spanyol berusia 29 tahun itu juga menjadi incaran tawaran senilai 15 juta euro, termasuk bonus. Chelsea kabarnya sangat tertarik untuk merekrut penyerang muda berbakat, Ethan Nwaneri, dari Arsenal. Meskipun saat ini Nwaneri sedang bernegosiasi untuk kontrak baru dengan The Gunners, The Blues tetap mengawasi situasinya dengan seksama. Menurut Fabrizio Romano, tim yang dilatih oleh Enzo Maresca siap mengambil kesempatan jika Arsenal tidak berhasil memastikan masa depan bintang muda ini, mengingat Nwaneri kini berada di tahun terakhir kontraknya dan menginginkan kepastian mengenai waktu bermain. Newcastle United dilaporkan tengah mengalihkan fokus mereka kepada bek tengah Atalanta, Giorgio Scalvini, dalam usaha mendesak untuk memperkuat pertahanan tim. Menurut berita dari The Times, manajer Eddie Howe menjadikan posisi bek tengah sebagai prioritas utama, mengingat pilihan yang terbatas seperti Dan Burn, Fabian Sarr, dan Jamal Lascelles, serta masalah kebugaran yang terus menghantui Sven Botman. Dengan postur tubuh yang tinggi dan fisik yang kokoh, Scalvini juga sangat terampil dalam penguasaan bola, menjadikannya sebagai target yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan gaya permainan yang diusung Eddie Howe. Christian Mosquera dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru dari Valencia, menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Arsenal. Situasi ini memberikan kesempatan bagi The Gunners, yang telah menjalin komunikasi dengan Los C, untuk mengajukan tawaran baru demi mendapatkan bek berusia 21 tahun tersebut. Menurut laporan dari Cut Offside, langkah ini bisa menjadi kunci dalam saga transfer yang telah mencuri perhatian banyak pihak. Walaupun Valencia menolak tawaran awal Arsenal sebesar 14 juta euro dan meminta setidaknya 20 juta euro, The Gunners diperkirakan akan kembali dengan penawaran yang lebih menarik. Penolakan Mosquera terhadap kontrak baru dari Valencia, yang hanya menawarkan gaji 3 juta euro per musim, semakin memperkuat posisinya untuk beralih ke Emirates. Jonathan David kini resmi bergabung dengan Juventus setelah menandatangani kontrak selama 5 tahun, dengan gaji yang dilaporkan mencapai 6 juta euro per tahun, belum termasuk bonus sebesar 2 juta euro. David datang ke klub secara gratis setelah kontraknya dengan Lille berakhir pada tanggal 30 Juni lalu. Namun, terdapat biaya agen yang mencapai 12,5 juta euro yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun, seperti yang dinyatakan dalam pengumuman resmi. Presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß, telah mengungkapkan minat klubnya terhadap Rafael Leao dan telah memulai pembicaraan dengan manajemen AC Milan. Sayangnya, meskipun telah mengutus Max Eberl, staf eksekutif klub, untuk bernegosiasi dengan Milan, Bayer tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Rossoneri. Beberapa media di Jerman melaporkan bahwa Bayer sebenarnya bersedia mengeluarkan dana hingga 75 juta euro untuk membawa Leao ke Allianz Arena.
Namun, dengan terhentinya negosiasi ini, tim yang dilatih oleh Vincent Kompany harus mencari alternatif lain. Impian Manchester United untuk mendapatkan Ronald Araujo akhirnya tampak semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Dilaporkan bahwa Barcelona, klub yang memiliki bek tengah tersebut, berencana untuk melepasnya dalam waktu dekat. Ini adalah kabar gembira bagi Manchester United, karena Araujo kini bisa direkrut dengan harga yang lebih terjangkau di musim ini. Awalnya, Barcelona menetapkan harga Araujo sebesar 80 juta euro. Namun, dengan situasi yang mendesak, klub asal Catalunya itu terpaksa menurunkan harga agar bisa segera menjualnya. Saat ini, Mo berpeluang untuk mengamankan Araujo dengan biaya sekitar 60 juta euro. Barcelona berharap Setan Merah segera menyetujui kesepakatan transfer ini. Manchester United menerima berita ceria terkait usaha mereka untuk merekrut Tyler Dibling. Southampton dilaporkan siap melepas bintang muda mereka dengan harga yang lebih bersahabat di musim panas ini. Tim asal Selatan Inggris itu kini bersedia menjual Dibling dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Awalnya, The Saints menetapkan harga yang selangit untuk pemain berusia 19 tahun ini, dengan label sekitar 100 juta pounds untuk winger berbakat mereka. Namun, kini mereka telah mengubah sikap. Southampton hanya meminta sekitar 50 juta pounds untuk melepaskan sang pemain.